Assalamualaikum sahabat, sahabat Komba. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kakak Cafe. Sekarang di video ini, Cafe bakalan ngebaso topas atau ngebahas soal tryout simulasi PAS yang pada tanggal 25 November 2023 telah kita laksanakan. Kita, nah di sini Cafe kebagian membahas soal matematika kelas 1 sampai kelas 3. Khusus di video ini, Cafe membahas soal tryout matematika kelas 3. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, kita langsung lanjut aja ke soalnya. Oke, nomor 1 di sini. Nilai angka 3 pada bilangan 3456 adalah gini adik-adik. eh Kalau puluhan itu dia memiliki followers atau pengikutnya satu angka. Contohnya 10, 12 gitu kan dan seterusnya yang memiliki satu angka pengikut di belakangnya. Nah, kalau ratusan itu dia memiliki dua followers di belakangnya, dua pengikut di belakangnya. Contohnya 100, 220. Nah, ini termasuk ya. Nah, terakhir ribuan. Ribuan dia punya 3 followers di belakangnya, 3 pengikut di belakangnya. Contoh 1000 atau 3450. Nah, ini termasuk. Nah, ini termasuk ribuan. Kalau satuan, dia tidak memiliki followers karena dia menjadi following teman-teman yang di depannya. Kalau satuan itu, dia yang mengikuti teman-temannya yang di depan gitu kan. Kalau satuan tuh, tapi dia juga bisa sendiri. Kalau yang lain butuh followers kayak puluhan, ratusan, ribuan, mereka butuh followers dan tidak bisa kalau sendiri. Beda dengan satuan. Nah, sekarang nilai angka 3 pada bilangan 3456 itu di berapa sih gitu kan? Angka 3 itu yang ini kan? Nah, kita lihat dia punya berapa followers di belakangnya. 1, 2, 3. Berarti dia punya 3 followers di belakangnya yang artinya dia termasuk ribuan. Berarti kalau di jawaban ini yang C, 3000. Betul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, aduh, kakak tarik nafas dulu. Nah, di nomor 2 ini masih membahas tentang ribuan, puluhan, ratusan, dan satuan. Di sini kakak punya 80-an. Ingat, puluhan itu followersnya berapa? 2. 80-an, 600-an, ratusan followersnya? Salah. Puluhan followersnya satu. Puluhan followersnya satu. Nah, tadi. Kalau ratusan followersnya 2. Berarti di sini ya, 600-an. 7 ribuan. Ribuan followersnya berapa? 3. Betul. 7 ribu. 2, 1, 2, 3. Dan 5 satuan. Ingat, 5 itu dia hanya sendiri. Dia hanya sendiri dan cuman bisa follow orang, following orang, menjadi following orang. Mengikuti orang intinya ya. Kalau satuan itu berarti 5 kita taruh paling belakang.
Nah, sekarang kita jumlahin. 0 tambah 0 tambah 0, 0 tambah 5, 5. 8 tambah 0, 8 tambah 0, 8. Ini mah tinggal diturunin aja semuanya. 6 tambah 0, 6. 7 turunin aja. Jadi hasilnya 7.685. Jawabannya yang C. Lanjut, nomor 3. Nah, di sini kita udah masuk ke pola baris bilangan. Pola baris bilangan dari 1653, 1663, 1673, 1683, 1693. Kita kan ini ditanyanya pola bilangan loncat ya. Berarti dia loncat berapa sih ke bilangan selanjutnya? Dari 1663 ke 1666 kira-kira loncat berapa ya? Perbedaan angkanya ada di angka ratus, ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan? Di puluhan. Perbedaannya berapa dari 5 ke 6? Satu. Dan puluhan mempunyai satu followers. Artinya perbedaan eh, loncatan dari 1653 ke 1663 itu 10. Ini juga sama. 6 ke 7 juga 10. 7 ke 8 10. 8 ke 9 10. Berarti jawabannya yang A, ya kan? Loncat 10 terus sampai eh, sehingga mendapatkan pola bilangan seperti ini gitu. Kita lanjut nomor 4. Nah, di nomor 4 ini sudah mulai ke letak bilangan. Bilangan yang terletak di antara, berarti di antara tuh sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, atau depannya siapa, belakangnya siapa. Di antara 2627, berarti kan kalau di antara di tengah-tengah ya, dan 2629. Kita lihat perbedaan angkanya tempatnya di ribuan, puluhan, ratusan, atau satuan. Betul, di satuan bedanya. Dari 7 ke 9 itu perlu lompat 2 kali. Habis 7 berapa? 8. Betul sekali. Jadi yang berubah cuman angka satuannya aja ya. Berarti angka titik-titik ini itu diisi dengan 2628. Jawabannya yang B. Good job. Lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini Mas, ternyata kita kita balik lagi ke ribuan, ratusan, puluhan tadi. Angka 6 pada bilangan 5675. Itu angka 6 itu tempatnya di mana berarti? Ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan? Kita lihat di belakangnya dia mempunyai berapa followers? 2 followers. Artinya dia menempati tempat ratusan. Gitu, teman-teman. Lanjut nomor 6. Nah, di sini kita udah masuk ke sudut. Sudut itu ada 3 jenis sudut. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, harus ya, menyon siku-siku ini. Ada sudut tumpul. Sudut lancip, dia itu sudutnya lebih kecil daripada 90 derajat.
Kalau tumpul, dia lebih besar daripada 90 derajat. Nah, siku-siku karena dia tegak lurus, artinya dia berada di tengah-tengah, ya kan? Berarti dia sama dengan 90 derajat. Jadi, jawabannya yang mana? Yang B, betul. Karena di nomor 6 ini sudutnya sudut siku-siku. Gitu deh, nomor 6. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, di sini kita ada simetri lipat ya. Simetri lipat itu apa? Hmm, apa ya? Jadi kan simetri itu kan diambil dari simetris ya. Contohnya, Cafe punya buku tulis. Kalau adik-adik perhatiin, buku tulis itu seperti bangun datar persegi panjang. Nih, seperti bangun datar persegi panjang ya kan? Buku tulis ini, kalau kita buka kan persegi panjangnya lebih besar ya. Nah, buku tulis ini kita lipat di tengah-tengah. Ada garis lipatan ini. Ini yang disebut simetri lipat. Kenapa ini disebut simetri lipat? Karena ketika buku tulis ini yang asalnya bentuk persegi panjang kita lipat, dia menutupi semua sisi, jadi sehingga sisi yang di dalamnya tidak terlihat keluar. Nggak ada yang, apa sih, misalnya tiba-tiba ada segitiga di sini gitu, enggak. Karena ini sudah pas simetri lipatnya. Contohnya di buku tulis kayak gitu. Nah, berarti nih, kalau di nomor 7 ini, kita lihat yang A, dia garis horizontal atau garis yang mendatar kayak gininya, dia ini udah pas. Karena dia ada di tengah-tengah tuh, ya kan? Ada di tengah-tengah sisi. Jadi kalau dilipat dari atas ke bawah, semua sisinya akan tertutup sama rata, simetris. Tapi ini tuh salah karena ketika garis vertikal atau garis lurusnya kita lipat, itu dia tetap memperlihatkan sisi satunya. Kenapa? Karena garisnya itu tidak ada di tengah-tengah, melainkan lebih ke pinggir sedikit ya. Jadi sisi yang ini akan terlihat oleh orang gitu. Nah, yang B di sini ada simetri lipatnya juga banyak sebenarnya di sini, cuman banyak kesalahan juga di sini. Yang benar cuman garis horizontalnya saja karena ada di tengah-tengah. Sisanya agak melenceng-melenceng ya garisnya ya, bisa dilihat. Nah, kalau yang C ini justru betul. Kenapa? Karena yang garis vertikalnya ada di tengah, garis horizontalnya juga ada di tengah. Yang C betul. Oke, lanjut. Kita ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini Cafe punya roti. Cafe punya roti yang dibagiin ke Abi, Kayla, Janet, Sani, sama Meira. Di pertanyaannya, roti milik Janet dan Sani itu ada berapa jumlahnya? Nah, di sini keterangannya itu satu roti itu artinya mewakili dua roti. Kita coba hitung milik Janet dulu ya. Kalau yang Janet itu di gambarnya ada 3 roti. Satu, dua, tiga. Berarti yang satu rotinya itu nilainya 2 kan tadi? Dua, dua, dua. Kalau kita jumlahin, jumlah roti Janet ada berapa berarti? 2 ditambah 2 ditambah 2. Betul, ada 6. Kalau roti Sani, itu digambar ada 2 roti. Yang artinya
2, 2. Berarti 2 tambah 2 berapa? Sip, pinter. 4. Kita jumlahin. 6 roti Jenit ditambah 4 roti Sani. Coba 6 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 10. Good job. Jadi yang B jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini masih nomor 8. Nah, di sini kita masuk ke bilangan ganjil genap. Adik-adik tahu gak bilangan ganjil itu bilangan apa? Ya, bisa bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi dua gitu ya. Atau clue-nya angka belakangnya itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 11, 13, 15, 17, 19, 21. Nah, itu termasuk bilangan ganjil gitu. Jadi intinya kita lihat di angka satuannya. Kalau angka satuannya ada salah satu dari angka ini, berarti itu termasuk bilangan ganjil. Nah, kita lihat dari angka yang ada di soal itu, satuannya ya yang dilihat, bukan ratusan atau ribuannya atau puluhannya. Yang mana berarti? Apakah 148? Kalau 148, angka satuannya itu 8. Nggak ada kan di sini angkanya? Berarti ini bukan bilangan ganjil. Kalau 802, angkanya 2. Nggak ada juga di sini. Berarti bukan. Terus 426, belakangnya 6. Sama aja bukan. Kalau 377, belakangnya 7. Ada nggak 7 di atas di bilangan yang dilingkarin? Ada bilangan 7. Berarti betul jawabannya yang A. 377 itu termasuk bilangan ganjil. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Di sini nomor terakhir itu ada nilai sekelompok mata uang. Mata uang rupiah. Di sini ada 100.000, ya kan? 100.000, 20.000, 5.000. Salah, 5.000-nya kok di situ. 5.000. Ini 500. Apa sih, Kak? 5.000 dan 2.000. 100.000-nya ada berapa sih di gambar itu? 1. 20.000-nya 1. 5.000-nya ada 3. 2.000-nya ada 1. Nah, karena 5.000-nya ada 3, berarti 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. 5.000 tambah 5.000 berapa? 10.000. 10.000 tambah 5.000 lagi? Betul. 15.000. Jadi 5.000 ada 3 ini sama dengan 15.000. Nah, sekarang kita jumlahin. 100.000 ditambah 200.000 itu berapa? Itu gini deh. Ntar cafe giniin. Nah, biar bisa dijumlahin. Tar. Ini kita kecilin aja.
Nah, gini aja deh. Kita jumlahin. Nolnya, nolnya, nolnya. Nolnya turunin aja ya, karena di sini nol semua. Nah, angka satuannya di sini ada 5 dan 2. 5 tambah 2 berapa? Betul, 7. Angka puluhannya di sini hanya ada 2 dan 1. Berarti dijumlahin ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Pinter. Ratusannya cuma ada angka 1. Berarti udah kita turunin aja. Jadi total uang yang ada di gambar itu nilainya 100.000, 137.000. Ya, jawabannya yang C. Gitu deh adik-adik untuk soal matematika kelas 3. Terima kasih adik-adik hebat yang sudah mau mendengarkan Kafe menjelaskan ngebaso topas hari ini. Sampai ketemu di kegiatan tryout. Semoga tahun depan ada ya. Bye-bye. Assalamualaikum.